Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai kepada nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah menjadikan lautan sebagai tinta, lalu pepohonan sebagai pena, dan dedaunan sebagai kertas, niscaya ia tak cukup untuk mencatat nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman, seorang nabi yang kelahirannya saja menggoncangkan alam semesta, menghebohkan para malaikat, yang kalau bukan karena beliau, Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul meneladani sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap istri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan manusia biasa sama seperti kita. Beliau makan, beliau minum, memiliki istri dan lain sebagainya. Namun bedanya dengan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terpelihara dari dosa atau dikenal dengan ma'sum. Sebagai orang yang terpelihara dari dosa, sudah barang tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal-hal baik terhadap istri beliau. Meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia biasa, namun tingkah laku dan etika beliau sangat jauh berbeda dengan kita. Maka dari itu, beliau sangat pantas kita jadikan panutan hidup, salah satunya dalam urusan berumah tangga. Di dalam banyak hadis digambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbilang lelaki romantis dan pandai memanjakan istri-istri beliau. Sifat romantis dan lemah lembut itulah yang menjadikan keutuhan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekal dan abadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika terjadi perselisihan di dalam rumah tangga Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah memukul istrinya, beliau tidak pernah mencari pembelaan dalam perselisihan tersebut. Dalam sebuah hadis diceritakan, kana idza ghadabat Aisyatu, ketika Sayyidah Aisyah marah, arakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anfiha wa qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencubit hidung Aisyah dan berkata, ya Uwaish kuli, wahai Uwaish katakanlah, Allahumma Rabbi Muhammad, ya Allah Tuhan Muhammad, aghfirli dzunubi, ampunilah dosaku, wadhhib ghaidha qalbi, dan hilangkanlah kemarahan di hatiku, wa ajirni min mudillati fitan, dan jauhkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dikatakan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman lahu wala imra'atan wala daraba biyadihi syai'an.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul pembantunya, Rasulullah tidak pernah memukul istrinya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul apapun dengan tangan beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kedua hadis ini terlihat bagaimana sikap istimewa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah marah, Nabi tidak mencari pembelaan atau melakukan perdebatan, melainkan Nabi mencubit hidung Sayyidah Aisyah dan menyuruh Sayyidah Aisyah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga dikatakan Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul perempuan, baik itu istri beliau maupun pembantu beliau. Di dalam kedua hadis ini digambarkan bagaimana sikap seorang suami, bagaimana sikap seorang istri mengontrol emosi ketika terjadi perselisihan di dalam rumah tangga. Seorang suami bisa saja melakukan hal-hal istimewa atau sesuatu yang disenangi oleh istrinya ketika istrinya marah. Kemudian sebaliknya, seorang istri bisa saja melakukan hal-hal yang istimewa atau hal yang disukai oleh suaminya ketika suaminya marah. Sehingga dengan hal seperti ini bisa meminimalisir terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan panutan hidup dalam berumah tangga, sudah sepantasnya kita meneladani sikap Nabi Muhammad SAW terhadap istri untuk diterapkan dalam kehidupan nyata kita pada saat ini. Karena pada saat ini seringkali terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, di mana perempuan-perempuan sering dipukul oleh laki-laki lantaran mereka menganggap perempuan adalah makhluk yang lemah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di samping melakukan hal-hal istimewa terhadap istri ketika istri marah, Nabi Muhammad SAW juga sering mengajak berbincang para istri-istri beliau, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana bil-laili sara ma'a Aisyatu yatahaddatsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan pada malam hari dengan Aisyah, beliau berbincang dengan Aisyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kebiasaan berbincang dengan istri atau mengajak jalan para istri merupakan hal penting untuk yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Hal ini penting dilakukan agar terciptanya pengalaman-pengalaman yang berharga kepada seorang istri atau terciptanya pengalaman-pengalaman berharga kepada seorang suami. Dengan begitu, secara emosional bisa menghilangkan stres sehingga minimalisir terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari pidato singkat yang saya sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menghilangkan kekerasan di dalam rumah tangga kita bisa meneladani sikap Nabi Muhammad SAW terhadap istri beliau. Dari pidato yang saya sampaikan tadi, setidaknya ada 3 sikap Nabi Muhammad SAW yang bisa diteladani oleh para suami. Yang pertama, melakukan hal-hal yang istimewa ketika istri marah dan tidak mengajak istri berdebat ketika istri marah. Kemudian yang kedua, tidak memukul istri ketika terjadi perselisihan, tidak memukul istri ketika terjadi perdebatan. Kemudian yang terakhir, menjalin komunikasi dengan istri atau dengan suami. Kemudian seorang suami bisa mengajak jalan istrinya ketika waktu senggang dari pekerjaan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Akhir kalam. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.